Ya yang punya utang siapa katakan coba? Nggak usah malu. Biar Allah itu nanti cepat lunaskan utangnya. Ya. Yang punya utang angkat tangan. Tidak ada yang bilang malu, nggak usah malu. Orang punya utang semua. Dikirain bapak manajer nggak punya utang. MK dikira nggak punya utang. Punya utang banyak kita. Kalau ngomong sama sampai ya. Kalau ngomong kan desi dong. Gitu. Apa yang di belakang itu yang manajernya saya juga mau punya TV. Iya, betul nggak Pak Eka? Iya, Pak manajer Pak Argo bilang, ya, aku titip Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Mudah-mudahan dibebaskan sama orang. Jawabnya salamnya yang semangat. Biar utang-utangnya cepat dilunaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gampang rezekinya, ya gampang rezekinya. Cari uangnya mudah. Dengan cara apa? Karena sampai di sawit ini kan membutuhkan tenaga. Biar Allah kasih rezeki enak sama sampai, tenaganya sampai ditambah sama Allah, kuat tenaganya. Gitu maksudnya. Termasuk di antara rezeki yang belum sampai ke fikih kan sampai saat sekarang ini, sampai punya pemikiran kayak ini. Apa itu Pak? Tenaga sampai kuat itu merupakan salah satu anugerah dari Allah, sehingga sampai bisa mengangkat kelapa dengan tenaga kuat itu rezeki yang sangat luar biasa. Dengan tenaga kuat bisa melahirkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan punya utang semua. Inna hamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, wabil khususon Ustadz Agus Santo yang paling terganteng. Mudah-mudahan Ustadz kita ini Agus Santo ini diberi ketetapan iman Islam. Amin. Diberi tambah panjang umurnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Tambah hartanya. Amin. Coba istrinya Pak Agus Santo mana? Saya mau lihat. Mana istrinya? Ada? Ada? Enggak ada? Istrinya Pak Agus Santo ada enggak? Ada. Istrinya. Aduh amin dong, lo kasihan istri. Satu aja, istri itu satu. Yang boleh banyak cukup banyak. Cukup satu istri itu, satu aja udah habis. Satu di sini, satu di sana. Ya Pak Manajer ya. Pak Manajer senangnya istri itu satu. Di mana-mana pasti satu. Iya. Di mana-mana ada satu. Karena memang judulnya istri harus satu. Nggak boleh dua, nggak boleh. Harus satu. Ya Pak Manajer. Senang. MKI senang. Kalau istri satu senang. Karena memang itu didukung. Memang itu bisa menjadikan bahagia. Sini satu, sana satu. Yang saya hormati Ustadz yang hadir pada malam hari ini, saya juga perkenalkan bapaknya, Bapak semuanya. Ini yang sebelah ini Ustadz Mufti dari Dadabina. Kebetulan hadir di sini. Mudah-mudahan membawa berkah sama-sama. Amin. Itu ngajar TPA, TPI juga termasuk ngajar masyarakat di sana. Jadi beliau juga mengajar tanpa upah, tidak digaji.
cuma dikasih uang persyakaan 2,5 miliar aja. Ya, kalau ini Ustadz Said juga Ustadz Tujuh Data bilang datang ke sini silaturahmi sama sampai mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Sama kasihnya 2 miliar. Uang sedekah lain kasih, karena Ustadz cuma dikasih, tapi uang sedekah. Yang ketika Ustadz Ali Basir lain kasih hukum loh yang lain, ada Ali Basir yang Ustadz Basir yang hukum dan ini Ali Basir namanya, ini Ustadz Mutar, santrinya 100 lebih, luar biasa, jamaahnya 200 lebih. Ya, beliau ini termasuk jamaahnya banyak sekali. Dan semuanya NU semua, nggak ada yang tidak NU. Katanya beliau bisa itu. Jadi 1, 2, 3 ini yang utara. Kalau yang ini yang belakang itu Sekjen NU Kabupaten Makassar, namanya Mas Johan Patruji. Pak Johan Patruji ya sudah nggak apa. Ada uji-ujinya. Yang ini, nah ini dia. Ini batalion 00 blok. Artinya bangsa kita, bangsa NU. Jadi kalau ada apa-apa yang mau anu saya, ada itu bangsa saya. Ya, ini sebagai komandan atau sebagai keamanan negara dari pihak organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati manajer PT Arko Pratama Bapak Yoga, ya yang di belakang. Bapak Yoga ya? Siapa namanya? Ini ya Pak Istanya, ini. Pak Yoga apa Pak Yoga? Sampai nama siapa? Yoga Pak. Ya, sampai saya hormati. Bapak Yoga juga istrinya datang ke sini Pak. Istri? Enggak ada di sini. Iya, lumayan. Di sana satu. Oh, di sana. Sekarang mulai pinter dia. Mudah-mudahan istrinya tetap doakan. Sampai doakan beliau biar dia tetap sehat, tetap Amin. apa itu namanya, istrinya tetap satu, tambah rezekinya, tambah gajinya. Amin. Di sana ditambahkan gajinya juga. Amin. Tuh Pak, dulu doakan. Mulai besok gajinya nambah kayak. Yang saya hormati Bapak asistennya hadir ya. Walaupun saya sudah ini namanya Pak Indra sama Pak Satyo ya. Iya, memang saya agak menghafalkan sedikit tadi. Ya. Yang saya hormati ibu-ibu karyawan, para staff yang lain, PT Arko Pratama ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak sekalian. Kiranya tiada kata yang pantas kita ucapkan di malam yang penuh berkah ini, melainkan untayan kalimat Alhamdulillah sebagai manifestasi rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita dipertemukan Allah di tempat yang paling sunyi, nggak ramai, sunyi bro, sunyi. Kenapa sunyi? Perjalanan dari Lembabung ke sini itu nggak ada orang sama sekali. Jauh rumahnya mana masjidnya, sampai pantat panas dan iya. Saya pertama kali pergi ceramah diundang itu di benua sana. Saya benua, tahu nggak ya Mas ya? Tahu. Itu perjalanannya berapa? 2 jam lebih. Sampai panas saya, tulangnya sampai tembus ini. Gini. Iya. Tapi kalau tak dulu, nah kalau kemarin diundang lagi 2 kali ya ke sana ke benua. Habis ke benua itu perjalanan 2 jam lebih. Kemudian kemarin di PKS acara Isra Mi'raj 1 jam lebih. Sama perjalanan di sini. Ternyata di sini saya kira 20 menit aja atau 15, 1 jam. Lumayan juga, alhamdulillah bisa gini-gini saya ibadahnya olahraga. Tapi ya alhamdulillah dengan apa itu namanya, karena lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkat sampean ada di sini, saya bisa ke sini.
bersilaturahmi sama saya. Mudah-mudahan silaturahmi saya sama sampai ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu namanya tadi sampaikan oleh Pak MK kita itu, bahwa NU itu senang. Artinya secara pribadi Bapak MK itu senang sama NU. Ya kalau senang sama NU ya berarti senang sama NKRI. Karena sejarahnya NU itu memang sudah ada sebelum adanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa NU mengangkat satu bahasa ukhuwah basyariyah? Sebetulnya ada 3. Yang pertama, NU itu mengangkat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah itu sesama muslim itu nggak boleh saling perang. Sesama muslim nggak boleh saling menghina, nggak boleh saling menghujat, apalagi memfitnah, menyakitin nggak boleh. Kok iso bisa? La doror wala dir. Oh, nggak boleh menyakiti diri sendiri, apalagi menyakitin orang diri sendiri aja nggak boleh disakitin, apalagi menyakitin orang lain. Ini Islam, ukhuwah Islamnya. Al muslimu akhul muslim, sesama muslim bersaudara. Pak, tapi sekarang kan banyak perang muslim antar muslim, yaitu berarti nggak memakai hadis ini. Berarti kalau orang muslim kok memerangi muslim, berarti muslim itu tidak memakai hadis. Pura-pura memakai hadis, pura-pura memakai Al-Quran, tapi ternyata senangnya perang. Itu namanya ukhuwah Islam. Iya, saling membantu antara muslim. Yang satu tidak punya uang, sampai utangi kasihan. Mas saya belum punya uang beli rokok, utangi 20.000, utangi. Besoknya gantian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu nih. Boleh saya minta utang? Minta utang? Utang maksudnya ya berapa? 100.000 aja, kasih. Kalau saya punya, kasih. Sesama muslim harus seperti itu. Nanti gantian. Apalagi sampai hidup di tengah-tengah yang sangat sepi ini, sampai ke sana sawit, ke sana baca. Nah, kalau saya tanya, sampai itu siapa? Sampai nggak punya teman kecuali orang yang ada di samping kanan kiri, sampai itu yang dibikin saudara sampai ya. Jangan dibikin masalah, jangan dibikin rusuh sama muslim. Ayo mempererat tali persaudaraan antara muslim. Tapi yang harus kamu Muhammadiyah ya, dan harus seperti itu. Kamu NU ya, NU muslim saya. Nah, kamu aliran keras ya, nggak usah kayak gitu. Pokoknya setelah muslim bersaudara, selagi muslim satu itu memang memegang yang namanya NKRI. Berarti kalau ada orang Islam kok nggak pegang NKRI, berarti perlu diwaspadai. Iya, sama harus paham. Islam sesama Islam bersaudara, tetapi lihat dulu Islamnya, apakah itu cinta NKRI, cinta Indonesia atau enggak. Kalau enggak cinta Indonesia berarti perlu diwaspadai. Itu namanya ukhuwah Islam. Ukhuwah watoniyah artinya sesama daerah, sesama kota. Selagi daerah atau kota itu berada di negara Indonesia, berarti itu namanya saudara kita. Dari suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, Dayak, terus apa lagi? Madura, apa lagi? Banyak suku Batak. Iya, pada suku Batak itu tidak ada bedanya, karena memang Indonesia ini kaya budaya, kaya semuanya.
Hiburan-hiburan pun di Indonesia punya. Dari model hiburan jaipo ada, sudah. Hiburan orkes Melayu ada, jazz ada, band ada, sholatan ada, keroncong ada, itu ada di Indonesia semua. Terus hiburan yang pakai barongan namanya apa? Yang Cina itu Barongsai. ada di Indonesia, dan itu semua ada saudara kita. Saudara kita hidup dimanapun, kalau memang dia itu masih NKRI di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah saudara kita. Tidak boleh kita menyakiti mereka, dan usahakan tidak boleh kita menyakiti. Kalau kita disakiti, siap dan sedia kita memaafkan. Karena Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang cinta memaafkan, atau orang yang gampang mudah memaafkan. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariah. Bahasa itu tadi melengkapi dari waktunya. Sampai nggak usah mengatakan sama dari mana, Batak, sama dari siapa, mana, Jawa, sampai dari mana, Sunda, sama dari Madura. Lain suku kami itu. Nah, ini namanya tidak dalam rangka pencintaan NKRI. Yang pencintaan NKRI adalah tidak perlu menanyakan bahwa asalnya dari mana, tapi selagi dia cinta NKRI dan dia berbuat baik untuk Indonesia, maka itulah saudara kita. Paham nggak kira-kira? Bu, wah, angel. Bisa angel. Ibu-ibu ini sebenarnya lucu-lucu, Pak. Kalau nggak ada lucu-lucunya tuh malas ibu-ibu. Bu, menurut saya itu ceramahnya dipanjangkan apa dipendekkan? Loh kan? Pas kan? Senangnya ibu-ibu yang panjang. Pas, memang jawaban. Memang ibu-ibu senang yang panjang. Bener nggak, Mas? Pak, bener Pak. Senangnya ibu-ibu itu senang yang panjang. Rencana saya bunyi rencana ini, Pak, Bapak Manajer, Bapak MK, semuanya Bapak Bisa. Saya ceramah malam ini banyak, kira-kira 8 jam. Siap. Ini baru tadi baru pemanasan, belum ceramah, belum tadi itu baru pemanas, baru mukadimah, belum ceramah. Siapa yang bilang ceramah? Ini tadi baru pemanas, jadi jatahnya 8 jam. Siap-siap sampai lus-lus pantat. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sayati zaman ada umatnya, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman seperti apa? Yafiruna alil ulama wal fuqaha. Di mana masa itu, zaman itu, para orang-orang sekelompok jamaah itu mereka pada berlari dari ulama, berlari dari orang-orang alim, berlari dari orang-orang pintar agama, berlari dari ustadz dan guru-guru. Enggak lagi mau menurutin ceramahnya ustadz, enggak mau lagi nurutin, patuhin omongannya kiai, enggak lagi mau menurutin, apalagi mengerjakan apa yang sudah dimaidurkan oleh para alim dan para ulama. Mereka enggan mendengarkan, apalagi melaksanakan. Lari jauh dari para alim dan para ulama, sehingga kehidupan mereka, kata Rasulullah, bahkan seperti hewan. Mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil,
mana yang benar, tidak diperdulikan. Yang penting puas menurut dirinya, itulah yang dikerjakan. Pergi dari para alim ulama, pergi dari para kiai, pergi dari para ustaz, pergi dari para guru. Suatu zaman akan datang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Kira-kira zaman sekarang sudah ada belum? Orang-orang Islam sudah lagi tidak percaya sama kiai, para alim ulama, sekarang sudah ada belum? Kalau memang sudah ada, bahkan kalau memang betul-betul terjadi, jamaah sudah tidak lagi percaya para alim, para ulamanya, tidak lagi percaya kepada para kiainya, para guru dan para ustadznya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kita bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah dengan tulisannya tadi, banyak taliyahullah bisalah satin bariyah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bencana kepada sekelompok jamaah tersebut, kepada kota tersebut, kepada negara tersebut, kepada sebuah desa tersebut. Kalau memang betul-betul terjadi, para jamaah tidak lagi percaya kepada para alim dan para ulama. Bencana apa? Dikatakan oleh Rasulullah, bisalah satin baliyati, 3 bencana akan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Yang pertama, kalau memang terjadi itu, yang pertama, kalau terjadi semacam itu, sudah tidak lagi percaya kepada para alim dan para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para guru. Yang pertama adalah yarfa'illahu barakatin ala kasbihi. Allah akan mengangkat, menghilangkan keberkahan harta yang sampai cari, uang yang sampai cari, itu akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahannya. Bagaimana Pak? Maksudnya hilang keberkahannya? Bisa saja sampai dapat gaji bulan ini habis, bulan depan habis lagi. Yang tersisa apa? Yang tersisa ternyata hutangnya. Bertambah bulan bertambah utang, bertambah bulan bertambah tanggungan. Terus kemana rezeki yang sampai dapatkan, gaji yang sampai dapatkan, tidak lagi diketahui. Karena apa? Karena Allah sudah mencabut keberkahan hasil dari kerjanya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau memang terjadi, Bapak Ibu sudah tidak lagi percaya kepada ustadznya, tidak lagi percaya kepada Pak Ustadz Agus Santo. Nah ini sampai ingin berkah mboten Pak? Pak, sampai ingin berkah dari rezekinya. Bu, sampai ingin berkah dari rezekinya. Pengen, kalau Pak Ustadz Agus itu ngasih mau itu diturutin yo. Nggih, betul gitu. Tuh, ya Bu ya. Pak, Mas, tenanan gila betulan ini tidak bohong. Kalau sana nggak nurutin ustaz, nggak nurutin kiai, nggak nurutin ulama, maka satu bencana akan melanda pada diri sampai di tempat sampean. Sampean akan diangkat keberkahan rezeki sampean sama Allah Subhanahu. Pengen nggak tambah rezekinya? Pengen nggak? Barokah rezekinya pengen? Pengen punya anak putra putri soleh dan soleha? Turutin Pak Agus Santo ustadznya, insya Allah mendapat berkah dari sana. Ngajikan anak-anak sampai putra putri sampai ngaji semua sama Pak Ustadz Anto. Alif Fatah, alif kacrohi. Terus alif doma, u a i u. B fathah ba, F fathah fa, lam domah lu.
Atau badoma bu, terus ta fathah ta, babalubu. Karena hendak ngajikan Pak. Dan ngaji itu tidak pandang ngaji itu, ayo bareng-bareng, ngaji itu tidak pandang sekali lagi Pak, ngaji itu tidak pandang mulai umur 7 tahun sudah wajib ngaji, bahkan dari mulai ayunan sudah wajib ngaji, sampai tua pun wajib mengaji. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun jauh. Pinter Pak Agus Santo Ustaznya. Artinya apa? Memanggil orang jauh, bukannya mencari ilmu jauh. Padahal hadisnya kan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun jauh di negara Cina. Mestinya kalau memang ustaznya kiainya ada di Lombok, berbondong-bondong ke Lombok. Karena walaupun jauh harus dicari. Tapi karena pintarnya ustaz sampean, kiai sama itu pintar, ustaznya dan dipanggil walaupun perjalanannya kereta, pintar ustaz sampean. Iya. Itu kehebatan ustaz sampean, turutin ustaz sampean. Saking pintarnya, akhirnya undang kiai untuk memberi pelajaran kepada sampean. Betul juga. Karena apa? Kalau sampai diajak ke sana tidak mungkin. Kalau ustaznya kan kiainya kan cuma sendiri. Kalau sampai kan banyak jamaah, tidak mungkin. Lagian kalau ke sana semua nanti tidak dibayar oleh Bapak MK. Dipotong gaji. Makanya pinter ustaznya, dipanggilnya seorang ustaz, ya ustaznya yang ngajar di sini. Jadi sampai nggak kemana-mana tapi mendapatkan ilmu. Ayo mulai belajar ngaji sama Agus Santo. Yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mas-masnya, udah apa-apa. Jangan malu ngaji. Aku udah umur 20 tahun Pak, udah 30 tahun Pak, 40 tahun Pak, malu. Jangan. Emang sampai mencuri malu? Ambil yang baik, buang yang buruk. Yang buruk-buruk tinggal yang buruk buang. Sekarang perbaikin tinggal laku yang baik mengaji. Jangan bahasa baik apa ambil yang baik buang yang buruk. Tahu-tahu pulang dari ngaji, sandalnya orang yang baik diambil, yang buruk-buruk ditinggal. Jangan, itu namanya kebal. Mentang-mentang yang baik diambil, yang buruk dibuang, akhirnya sepatunya manajer diambil. Karena kata Pak Sultan yang diambil itu yang baik-baik, makanya sepatu dan sandalnya Bapak manajer yang bagus kita ambil yuk. Ini salah pemahaman. Maksudnya yang baik diambil itu tingkah lakunya bro. Lain sandalnya Pak manajer, sepatunya Pak manajer sampai ambil. Ketahuan sama bukan dikasih gaji malah dikasih penjara, betul nggak? Iya, itu namanya maling, betul nggak? Ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Artinya, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam kebaikan. Bahkan di dalam apa dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah kalian di dalam masalah kebaikan, jangan sekali-kali kalian bertolong menolong di dalam masalah keburukan. Kalau ada salah satu teman kalian yang bersifat jelek, kasih tahu, jangan gitu mas, itu kurang baik, kasih tahu. Gak boleh dimarahin, dikasih tahu. Kalau dia marah, sabar. Itulah Rasulullah SAW. Rasul itu nggak pernah marah. Sampai nggak pernah marah nggak mas? Pernah. Bapak-bapak pernah marah Pak? Pernah Pak ya? Mulai sekarang jangan marah Pak ya. Ya, disentuh telinganya sama istri nggak usah marah Pak ya. Iya. Nggak dimasakin nggak usah marah. Nggak usah dikasih kopi nggak usah marah. Nggak dikasih teh nggak usah marah. Mungkin pada waktu itu ibu atau istri siapa itu lagi
Tidak usah marah. Ya paling bersengut aja sedikit nggak apa-apa. Bersengut sedikit tidak apa, menandakan sampai agak kesel sedikit. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Ada makanan dimakan, nggak ada puas. Kira-kira sama kayak gitu Pak ya? Iya Mas ya? Pak, sama kayak gitu? Alhamdulillah. Ya kalau seperti itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak itu termasuk manusiawi bahwa kita adalah bukan nabi, tapi paling tidak kita ikut jejaknya nabi walaupun sedikit. Tadi ada yang mengatakan atas nama Pak Yoga ya, selama ini kita sudah menjalankan puasa sebulan penuh, kita saatnya merayakan hari raya Idul Fitri. Pertanyaannya, sampai puasa sampai 33 hari ya. Coba saya pengen tahu, sampai yang kemarin puasa 1 bulan penuh, angkat tangan. 1, 2, astagfirullahaladzim, cuma 2 orang itu. Yang lain, alhamdulillah, jebol jeb. Itu namanya utang bro. Utang, Pak, ya. Allah kan nggak ngutangin. Iya, sana harus bayar. Loh, Allah aja nggak ngutangin, kenapa harus bayar? Salahmu sendiri, kenapa Allah nggak ngutangin sampean utang? Kalau Allah nggak ngutangin puasa, ya sampai jangan utang. Kalau Allah nggak ngutangin sampean utang, tetap sampean wajib bayar. Walaupun Allah nggak ngutang. Yang jawab ibu-ibu karena ibu merasa jebol. Setiap bulan ada bulan purnama, warnanya merah. Kencongnya ngomong. Ya pasti ibu pasti dan itu puasanya pasti di setiap bulan Ramadan tidak ada yang penuh, nggak ada yang lulus penuh pasti. Entah akhirnya, entah tengahnya, entah awalnya pasti ada yang bol, karena memang diciptakan ibu-ibu adalah bol. Sampai bangsa ketawa. Sampai ngerti nggak perbedaan pengantin baru sama jalan baru? Jalannya kelapa sawit, masya Allah, barunya luar biasa. Baru tidak dijeruknya maksudnya. Siapa yang tahu pengantin baru sama sepeda baru, motor baru, bedanya apa? Cuma sedikit. Kalau motor baru sampai naikin ada lubang itu dihindari. Kalau pengantin baru ada lubang nah, seperti itu. Mari yang baik kita laksanakan, yang buruk kita tinggal. Berlomba-lomba dalam kebaikan, sampai baik-baikin manajer, baik-baikin asisten, baik-baikin semuanya, biar bapak manajer, bapak MK itu juga baik sama sampean. Karena saling baik itu berpahala. Buang yang buruk, ambil yang baik. Kalau ada bapak MK kita ada yang kurang baik, jangan diambil dan jangan dijelekkan. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang, nggak usah dipakai, tapi jangan dijelekkan. Itulah sifatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sempat memberi makanan kepada orang Nasrani. Dengan cerita sedikit, orang tua zaman dulu zaman Rasulullah SAW, ada orang tua di tengah jalan, ya orang Nasrani, lain Islam. Rasulullah datang memberikan makan dan bahkan menyuapi. Apakah Rasulullah mengatakan, kamu kan orang Nasrani? Enggak mau ya. Rasulullah nggak seperti itu. Jiwa Rasulullah adalah jiwa Nasiri nah. Bahkan Indonesia ini akan maju sesuai dengan omongannya Mbah Naim juga. Kalau sudah religius dan nasionalis, kalau sudah nasionalis dan religius, akan makmur. Bikin otak kita, pikiran kita, hati kita, wawasan kita nasional. Artinya apa? Nasional kebangsaan.
Rasulullah nggak seperti yang saya pikirkan. Rasulullah betul-betul akhlaknya sangat luar biasa dan ini perlu kita contoh, perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan walaupun tidak sesempurna Rasulullah. Ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Bertolong menolonglah di dalam kebaikan, jangan sekali-kali bertolong menolong di dalam keburukan. Ini percobaan kita. Mari di sawit ini karyawan, para staf, para YMK, asisten bersama-sama bahu-membahu mensukseskan, mempertahankan sistem pemerintahan NKRI yang kita sama-sama cintai. Jangan sampai NKRI ini dimasuki oleh orang-orang radikal yang ingin menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya ukhuwah Islamiyah dan pertama. Yang kedua, ukhuwah watonnya. Masih ada waktu 5 jam setengah. Ukhuwah watonnya ini tadi setengah pemanasan, belum ceramah baru sedikit. Bagus. Kasih waktu berapa sih? Ini jatahnya 5 jam setengah lagi. Sama kuat? Betul. Aku yang nggak kuat. Bagus, berapa? Jam berapa? 10 nanti. Sekarang jam berapa? Jam 9.15. Ya, jam 9.15 sesuai dengan undang-undang DT Arti Pertama, jam 10 harus selesai. Berarti 45 menit lagi. Tapi saya tawar 4 jam setengah. Dan tidur semua. Bu, sampai ngantuk apa ngantuk? Ngantuk. Coba tadi bawa bantal. Nggak usah ngantuk, langsung tidur aja. Nanti saya bangunkan jam 2. Ukhuwah watonia. Dari mana asalnya teman kita enggak kenal. Tahu-tahu datang, Mas, minta rokok, kasih. Mas, minta jajan, kasih. Selagi kita punya. Berbuat baik itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Bapak manajer pas nggak punya uang, bapak manajer kok nggak merokok, kasih rokok, nggak apa-apa. Siapa tahu besok bapak manajer punya uang, kasih sana rokok double. Ya, seperti itu namanya ukhuwah watonia. Ada orang Cina datang, baik-baik. Ada orang Amerika datang, baik-baik, kita berbuat. Ada orang Paris, Prancis datang, baik-baik, kita berbuat. Apalagi sesama NKR. Orang Jakarta datang ke sini, baik-baik, tamu. Kita muliakan tamu kita dari Jakarta. Dari Surabaya datang ke sini, dari Kalteng datang ke sini, dari Bugis datang ke sini, kita muliakan, kita baik-baik. Karena termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memuliakan tamu. Tidak usah kamu tanya, oh ini sukunya ini, oh ini dari negara ini, kemudian nggak sampai sobatin, nggak sampai muliakan, jangan. Karena Rasulullah SAW memuliakan tamu. Sehingga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus memuliakan tamu dari mana datangnya tamu tersebut. Insya Allah, walaupun tamunya berniat jahat, kalau sampainya niatnya baik, niat jahatnya akan luntur gara-gara niat baiknya sampai ya. Percaya nggak kira-kira? Insya Allah semacam itu. Di saat ada orang mau berbuat jelek sama-sama sampean, tapi karena sampai berbuat baik sama mereka, insya Allah perbuatan baik akan menutupi perbuatan atau niat jahat. Mari kita bersama berbaik kepada siapapun. Tidak usah ditanya agamanya apa, budayanya apa, sukunya apa, itu tidak penting. Yang penting dia baik, kita baiki. Dia jelek, kita kasih tahu. Dia menyakitin, tidak usah kita balas. Kita doakan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik buat dia. Saya pertanyaannya, Pak, Bu, seumpama di sini ada orang jelek betul, kerjanya mereman. Kalau ada gajian, beleleh, atau minta-minta terus, atau bikin rese terus, berbuat jelek pokoknya. Kira-kira kalau mati sampai syukurin enggak? Mas, sampai punya teman, iya toh? Punya teman sampai jelek betul pokoknya. Kira-kira kalau sampai punya teman yang jelek tersebut mati, kira-kira disyukurin enggak? Malah ketawa. Nah sudah terakhir, kalau MK itu sampai jelek, MK sampai jelek nih, nggak pernah bayar, nggak pernah gaji, mati sampai syukurin enggak? Tapi kebalikan, MK sampai baik, gajinya bener, selalu ditambah THR, tambah lebihan. Kira-kira kalau mati sampai syukurin enggak? Enggak. Baik, enggak, entah itu jahat atau enggak. Ada sebagian yang ulama mengatakan, ya mungkin kalau memang dia berbuat jelek kemudian mati, mungkin baik buat dia. Kenapa? Mungkin dengan matinya dia perbuatan jeleknya tidak dilakukan lagi. Tapi kita yang masih hidup, paling tidak kita akan syukuri hal yang gitu. Padahal itu tidak diperbolehkan. Walaupun orang tersebut perbuatannya jelek, buruk, menyakiti kita, sering menyakiti kita, sering menyakiti masyarakat, sering bikin onar, dia meninggal, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Ustaz Agus memberi tulisan terhadap asbak rokoknya. Belum mati kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di asbak rokok. Biar Pak Ustaz Agus itu kalau merokok ingat mati, bagus. Kalau bisa sampai tiap ruang tulisin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya siapa meninggal Pak? Nggak tahu. Saya ikuti Pak Ustaz Agus saja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhuwah makonia sangat penting. Mari kita jaga NKRI kita.